Hai teman-teman, kenalin nama kakak Kak Y. Kali ini ada yang tahu kita akan belajar apa? Ya, yang pasti bukan fisika atau kimia ya. Kali ini kita akan belajar tentang ekonomi. Sebelum kita belajar, mari kita lihat-lihat kelas dulu ya. Oke, kita lihat. Wah, sepertinya siswa-siswa lagi istirahat. Yuk kita cek, ada TV, ada AC, ada papan tulis, dan tempat sampah. Oke, langsung saja. Yuk kita belajar. Oke teman-teman, langsung saja yuk kita bahas tentang bab pendapatan nasional. Nah, ada apa aja sih di subbab pendapatan nasional itu? Iya, bener banget. Ya, ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian dan manfaat pendapatan nasional. Yang kedua, konsep pendapatan nasional. Yang ketiga, metode perhitungan pendapatan nasional. Yang keempat, pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan nasional. Oke, sebelum kita lanjut, kakak ada sebuah kata pengantar nih. Mereka bilang bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata putus asa. Salah, coba lagi, gagal, bangkit kembali. Bangkit itu mencari perhatian dunia dengan sebuah prestasi. Oke, seperti itu ya kata pengantar dari kakak. Semoga bermanfaat. Oke, berdasarkan data BPS atau Badan Pusat Statistik, pendapatan nasional Indonesia dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, PDB atau pendapatan nasional Indonesia mencapai 3,7%. Sedangkan untuk Amerika Serikat sebesar 6,4%, Inggris 5,3%, Jepang 3,3%, Malaysia 6,5%, Singapura 7,6%, dan Thailand sebesar 2,6%. Oke, langsung saja. Yang pertama ada pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah penjumlahan nilai akhir produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Oke, kata kuncinya adalah penjumlahan nilai akhir produksi barang dan jasa suatu negara. Oke, itu ada pengertiannya ya. Berikutnya ada manfaat pendapatan nasional. Yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis struktur ekonomi suatu negara, apakah struktur ekonomi di negara tersebut industri, agraris, atau jasa. Yang kedua, untuk membandingkan keadaan perekonomian dari waktu ke waktu karena pendapatan nasional dicatat setiap tahun. Yang ketiga, untuk membandingkan perekonomian antar negara di dunia. Seperti tadi ya, ada Indonesia dengan Singapura, Malaysia, dan lainnya. Oke, yang keempat, sebagai pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi nasional. Nah, itu adalah pengertian dan manfaat pendapatan nasional. Selanjutnya adalah tujuan pendapatan nasional. A. Memperoleh taksiran akurat mengenai nilai barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam 1 tahun. B. Untuk membantu membuat rencana dan melaksanakan program pembangunan berjangka untuk mencapai tujuan pembangunan. C. Mengkaji dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat perekonomian suatu negara. Nah, berikutnya ada konsep-konsep pendapatan nasional nih. Nah, nanti ini akan kita bahas lebih lanjut karena untuk materi GDP, GNP, dan NNP serta yang lainnya itu akan banyak sekali rumus-rumusnya. Oke, yang pertama, kita akan belajar tentang produk domestik bruto atau PDB atau bahasa asing yaitu Gross Domestic Product atau GDP. Yang kedua, produk nasional bruto atau PNB atau bahasa asingnya Gross National Product atau GNP. Yang ketiga, produk nasional neto atau Net National Product atau NNP. Yang keempat, pendapatan nasional bersih atau Net National Income atau NNI. Yang kelima, pendapatan perorangan atau personal income atau disebut juga dengan PI. 6. Pendapatan bebas atau disposable income atau DI. Oke teman-teman, tadi yang pertama kita akan bahas tentang Gross Domestic Product atau GDP atau bahasa Indonesianya Produk Domestik Bruto atau PDB. Nah, apa sih GDP dan atau PDB ini? Yaitu
menghitung produksi barang dan jasa semua warga negara yang ada di dalam negeri. Oke, kata kuncinya adalah semua warga negara yang ada di dalam negeri. Oke, coba teman-teman perhatikan deh gambar di samping. Yang berbaju hitam adalah WNI yang ada di dalam negeri. Yang berbaju putih itu adalah WNA, tapi dia tinggal di dalam negeri. Sehingga rumus untuk mencari GDP sama dengan produk warga negara di dalam negeri ditambah produk warga negara asing di dalam negeri. Oke, sekarang ada kuisnya. Berapakah GDP negara Konoha jika diketahui data sebagai berikut? A. Produk warga negara Konoha di dalam negeri sebesar 5.000 dolar. B. Produk warga negara asing di dalam negeri sebesar 1.000 dolar. C. Produk warga negara Konoha di luar negeri sebesar 2.000 dolar. Oke, kita langsung masukin ke rumus. GDP sama dengan produk warga negara di dalam negeri ditambah produk warga negara asing di dalam negeri. Sehingga kita lihat ke dalam soal, produk warga negara di dalam negerinya sebesar 5.000 dolar ditambah produk warga negara asing di dalam negeri sebesar 1.000 dolar. Sehingga totalnya 6.000 dolar. Oke. Lanjut ke kuis berikutnya. Perhatikan data berikut. Ditanyakan berapakah GDP negara Sunagakure. A. Jumlah produk barang dan jasa yang dihasilkan warga negara di dalam negeri dan warga negara asing di dalam negeri sebesar 7.000 dolar. B. Jumlah produk barang dan jasa yang dihasilkan warga negara di luar negeri sebesar 2.000 dolar. C. Jumlah produk barang dan jasa yang dihasilkan warga negara asing di dalam negeri sebesar 2.500 dolar. Sudah tahu jawabannya? Ya, betul. Jawabannya adalah A. Karena di dalam soal sudah diketahui ya, jumlah produk barang dan jasa yang dihasilkan warga negara di dalam negeri dan warga negara asing di dalam negeri. Ingat-ingat rumusnya, yaitu GDP sama dengan produk warga negara di dalam negeri ditambah produk warga negara asing di dalam negeri. Oke, tadi kita belajar tentang GDP atau PDB. Sekarang kita belajar tentang GNP atau PNB. Nah, GNP kepanjangannya adalah Gross National Product, atau biasa dikenal juga produk nasional bruto, yaitu menghitung produksi barang dan jasa semua warga negara asli baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Kayak ingat-ingat teman-teman untuk kata kuncinya, warga negara asli yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Coba deh teman-teman perhatikan gambar di samping. Ada yang berbaju hitam adalah WNI yang ada di dalam negeri. Sedangkan yang di sebelahnya adalah WNI yang ada di luar negeri. Tapi keduanya berstatus warga negara Indonesia. Sehingga untuk mencari GNP adalah produk warga negara di dalam negeri ditambah produk warga negara di luar negeri. Atau bisa dengan cara kedua. GNP sama dengan GDP dikurang produk warga negara asing di dalam negeri ditambah produk warga negara di luar negeri. Oke, bedanya kalau yang pertama itu jika tidak diketahui GDP-nya. Kalau kedua jika diketahui GDP-nya maka pakai rumus kedua ya. Oke, kita lanjut. Kuis. Diketahui data pendapatan nasional negara Iwagakure sebagai berikut. Berapakah GNP negara Iwagakure? A. GDP Iwagakure sebesar 23.000. B. Produk warga Iwagakure di luar negeri sebesar 15.000 dolar. C. Produk warga negara asing di Iwagakure sebesar 13.000 dolar. Oke, kita langsung masukin ke rumus. Oke, ini kita pakai rumus yang kedua ya, karena diketahui GDP-nya. Jadi, GNP sama dengan GDP dikurang produk warga negara asing di dalam negeri ditambah produk warga negara di luar negeri. Oke, sehingga GNP sama dengan 23.000 dolar dikurang 13.000 dolar ditambah 15.000 dolar sama dengan 25.000 dolar. Oke, jadi GNP negara Iwagakure adalah 25.000 dolar. Oke, kita lanjut. Nah, di antara PDB dengan PNB itu masih disebut bruto. Kenapa? Karena masih memuat biaya produksi yang belum dipotong, yaitu penyusutan. Nah, apa sih penyusutan itu? Penyusutan adalah berkurangnya manfaat suatu benda yang disebabkan pemakaian secara rutin. Penyusutan nilai barang-barang modal merupakan bagian dari biaya produksi yang harus dipisahkan dari laba. Kayak gitu ya teman-teman.
Nah, untuk memisahkannya, caranya adalah dengan Net National Product atau NNP, atau dikenal juga dengan Produk Nasional Neto atau PNN. Nah, angka-angka produk nasional pada GNP atau PNB disebut bruto karena dalamnya masih tercakup biaya produksi yang belum dipotong, yaitu penyusunan tadi ya. Untuk memperoleh Net National Product atau NNP, atau biasa disebut juga Produk Nasional Neto, atau disingkat PNN, nilai penyusutan tadi harus dikurangi dari GNP atau PNB tadi, teman-teman. Nah, jadi untuk rumusnya, NNP sama dengan GNP dikurang penyusutan. Kayak gitu ya. Oke, berikutnya ada Net National Income atau NNI, atau biasa disebut juga pendapatan nasional bersih. Nah, NNI harus menghilangkan unsur pajak tidak langsung dan menambahkan subsidi. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pembayarannya bisa dialihkan pada pihak lain. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai atau PNN. Sehingga untuk mencari NNI adalah NNP dikurang pajak tidak langsung ditambah dengan subsidi. Oke, berikutnya ada personal income atau PI, atau biasa disebut juga pendapatan perorangan. Nah, bagian pendapatan nasional yang merupakan hak-hak individu dalam perekonomian sebagai balas jasa keikutsertaan mereka dalam proses produksi. Untuk rumus dari PI ini adalah NNI ditambah transfer payment dikurang dalam kurung laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah iuran jaminan sosial ditambah pajak perseroan tutup kurung. Kayak gitu ya. Berikutnya yang terakhir nih, disposable income atau DI atau biasa disebut pendapatan bebas, yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan. Nah, untuk rumusnya DI sama dengan PI dikurang pajak langsung. Kayak gitu ya. Wah, Kak, banyak banget ya rumusnya. Oke, tenang-tenang. Nah, ini Kakak sediain rumus cepatnya. Nah, yang berwarna putih ini adalah yang akan kita cari atau yang ditanyakan. Yang berwarna merah adalah sesuatu yang harus ditambahkan, yaitu ditambah ya. Yang kuning ini sesuatu yang dikurangi atau dikurang. Oke, jadi untuk mencari GNP nih. GNP rumusnya adalah GDP ditambah pendapatan WNI di luar negeri dikurang pendapatan WNA di dalam negeri sehingga nanti ketemu GNP-nya. Oke. Kak, gimana nyari NNP? Tenang. Mencari NNP sama yaitu GNP dikurang penyusutan. Oke, nanti ketemu tuh NNP-nya. Terus Kak, gimana cari NNI? Untuk mencari NNI, NNP dikurang pajak tak langsung ditambah dengan subsidi. Nah, nanti ketemu tuh NNI-nya. Terus Kak, gimana sih nyari PI itu? Nah, untuk mencari PI yaitu NNI ditambah transfer payment, dikurang laba ditahan, dikurang pajak perseroan, dikurang dana sosial, kemudian dikurang dengan iuran asuransi. Nah, nanti ketemu tuh PI-nya. Terus Kak, yang terakhir Kak, gimana sih caranya nyari DI? Nah, untuk nyari DI ini gampang teman-teman. Rumusnya yaitu PI dikurang pajak langsung. Nah, nanti ketemu tuh DI-nya. Kayak gitu ya. Ingat-ingat aja rumus ini nih. Oke, sekarang kita latihan soal. Perhatikan data berikut dalam rupiah. Diketahui PDB-nya 1.600, penyusutannya 120, pajak langsung 240, pajak tidak langsung 90, pendapatan warga Indonesia di luar negeri 80, pendapatan warga negara asing di Indonesia 140, pembayaran transfer 170, iuran asuransi dan iuran jaminan sosial sebesar 70. Oke, berdasarkan data di atas, besarnya disposable income atau DI adalah, oke, buat teman-teman silahkan dicari apakah jawabannya A atau B atau C atau D atau mungkin E. Oke, jangan lupa carinya pakai cara yang ini ya. Oke, kalau sudah ketemu silahkan tulis jawabannya di kolom komentar. Berikutnya kita akan belajar tentang metode penghitungan pendapatan nasional. Nah, dalam metode ini ada 3. Yang pertama ada metode pendekatan pendapatan. Yang kedua ada metode pendekatan pengeluaran. Yang ketiga ada metode pendekatan produksi. Nah, yang pertama kita bahas. Metode pendekatan pendapatan. Metode ini menghitung pendapatan nasional dengan menjumlahkan semua pendapatan yang diterima oleh setiap pelaku ekonomi di suatu negara.
Oke, sehingga metode pendapatan yaitu untuk menjumlahkan seluruh pendapatan faktor produksi atas balas jasa yang mereka terima dalam proses produksi. Nah, apa aja sih faktor produksi? Faktor produksi itu antara lain adalah SDA berupa lahan, SDM itu berupa tenaga kerja, pengusaha, kemudian ada modal, serta ada yang namanya produsen. Seperti itu ya. Nanti ada timbal baliknya. Oke. Selanjutnya, nah ini dia. Dari faktor produksi tadi, SDA, SDM, modal, pengusaha, ternyata itu ada yang namanya balas jasa. Oke, untuk tenaga kerja, balas jasanya disebut sebagai upah. Untuk penggunaan lahan atau SDA, balas jasanya berupa sewa. Untuk penggunaan modal, balas jasanya berupa bunga. Untuk penggunaan wirausaha atau SDM, balas jasanya berupa keuntungan. Nah, jadi untuk menghitung pendapatan nasional dengan metode pendapatan, rumusnya adalah upah ditambah sewa, ditambah bunga, ditambah keuntungan. Sehingga rumusnya adalah Y sama dengan W ditambah R, tambah I, ditambah P. Nah, Y sama dengan pendapatan, W atau wages atau upah, R sama dengan rent atau sewa, I sama dengan interest atau bunga, P sama dengan profit atau keuntungan. Oke, jadi itu ya rumusnya ya. Y sama dengan W ditambah R tambah I tambah P. Oke, ingat-ingat ya. Nah, kita latihan. Total seluruh gaji baik pegawai swasta maupun pemerintah adalah 729 triliun. Pendapatan bunga bersih 84 triliun. Pendapatan sewa sebesar 146 triliun. Laba perusahaan 441 triliun. Ditanyakan, pendapatan nasional negara Konoha adalah. Oke, ingat-ingat rumusnya. Rumusnya adalah Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. Oke, sehingga kita masukin aja langsung W-nya berapa? Ya, W-nya 729. I bunganya 84 triliun. Kemudian I-nya berapa? 146. Kemudian P-nya berapa? P-nya 441 triliun. Oke, kita jumlahin semua. Sama dengan 1.400 triliun. Oke, gitu ya caranya untuk pendapatan, untuk menghitung metode pendapatan. Selanjutnya kita akan menghitung metode pendapatan pengeluaran. Metode ini menghitung pendapatan nasional dengan menjumlahkan permintaan akhir dari para pelaku ekonomi yang itu ada konsumen, produsen, dan pemerintah dalam suatu negara. Oke, teman-teman masih ingat kan nih? Istilah RTK, RTP, RTN, RTLN. Oke, kalau masih ingat, RTK itu sama dengan untuk bentuk pengeluaran itu konsumsi ya. Untuk rumah tangga produsen itu berupa investasi. Untuk rumah tangga negara itu berupa belanja pemerintah. Dan untuk transaksi luar negeri itu ada ekspor neto. Nah, ekspor neto ini diambil dari ekspor dikurang impor. Oke, gitu ya. Nah, untuk mencari pendekatan pengeluaran, rumusnya adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X min M. Oke, tutup kurung. Oke. Y sama dengan pendapatan, C sama dengan konsumsi, I sama dengan investasi, G sama dengan pemerintah, X sama dengan ekspor, M sama dengan impor. Oke, ada soal di bawahnya nih. Negara Konoha pada tahun 2016, tingkat konsumsi sebesar 5.700 triliun, investasi swasta sebesar 1.220 triliun, anggaran belanja pemerintah atau APBN sebesar 1.340 triliun, dan ekspor 10 triliun, impornya sebesar 50 triliun. Oke, kita masukin ke rumus. C-nya berapa? C-nya 5.700. Oke, I-nya 1.220. G-nya sebesar 1.340. Kemudian ditambah X min M. Ekspornya berapa nih? Ekspornya 10. Dikurang impor 50. Oke, sehingga hasilnya adalah 8.220 triliun. Oke, gitu ya rumusnya ya. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga, metode pendekatan produksi. Metode ini menghitung pendapatan nasional dengan menjumlahkan nilai tambah atau value added dari semua faktor produksi selama satu periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun.
Nah, untuk mencari metode penentuan produksi ini rumusnya adalah NT sama dengan NO dikurang NI. Nah, NT apa sih? NT itu sama dengan nilai tambah. NO itu sama dengan nilai output. NI itu adalah nilai input. Oke, seperti ini ya. Ada soal seperti ini. Seorang pengusaha pakaian akan memulai usahanya. Oke, yang pertama, langkah pertama yang dilakukan adalah membeli kapas dari para petani dengan harga 300. Oke, yang B, pengusaha pabrik akan mengolah kapas menjadi benang dengan biaya 400. C, para pedagang akan menjual benang kepada pabrik tekstil untuk diolah menjadi kain dengan biaya 600. Yang D, kain tersebut masuk ke pabrik garment untuk diproduksi menjadi pakaian jadi dengan biaya sebesar 800. Seterusnya, pakaian jadi tersebut dijual kepada pedagang di pasar dengan harga 1000. Nah, ilustrasi di atas terlihat dalam tabel berikut. Kita perhatikan. Sektor produksi tadi ada pertanian atau kapas, kemudian ada pabrik benang, ada pabrik tekstil, industri, perdagangan atau pakaian jadi. Nah, kita masukin langsung ke dalam nilai input outputnya. Nah, nanti kita akan mencarinya NT ya, yang merah itu. Nilai output dari pertanian itu kan 0 tuh. Sudah diketahui nilai outputnya 300. Nah, untuk mencari NT-nya yaitu NO dikurang NI. Jadi 300 dikurang 0. Jadi NT-nya adalah 300. Oke, yang kedua, pabrik benang. Nilai inputnya 300. Nilai outputnya 400. Ingat rumusnya, NT sama dengan NO dikurang NI. Jadi 400 dikurang 300 sama dengan 100. Oke, yang ketiga, pabrik tekstil. Nilai inputnya 400. Nilai outputnya 600. Masukkan ke rumus, NT sama dengan NO dikurang NI. Jadi 600 dikurang 400 hasilnya 200. Oke, jadi seperti itu ya. Dan seterusnya sampai ke bagian perdagangan atau pakaian jadi. Oke, berikutnya ada pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan nasional. Ada dua nih teman-teman. Yang pertama ada pendapatan per kapita dan kedua ada distribusi pendapatan. Pertama ada pendapatan per kapita. Biasanya digunakan untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan rakyat. Yang kedua, membedakan tingkat kemajuan ekonomi antar negara. Jadi gini, pendapatan per kapita atau income per kapita adalah tingkat rata-rata pendapatan penduduk suatu negara pada periode tertentu, biasanya 1 tahun, yang diperoleh dengan membagi jumlah pendapatan nasional dengan jumlah penduduk. Semakin tinggi angka PDB atau GDP per kapita, maka kemakmuran rakyat dianggap makin tinggi. Nah, rumus untuk mencari pendapatan per kapita sama dengan pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Oke, kita lihat soalnya. Data ekonomi negara Konoha tahun 2022. Diketahui GDP-nya 200. Kemudian jumlah penduduknya 200 orang. Nah, berapakah pendapatan per kapita negara Konoha? Langsung ke rumus. Pendapatan nasional pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Maka hasilnya adalah 1000 ya, yang A ya teman-teman. Nah, yang kedua ada distribusi pendapatan. Nah, dalam distribusi pendapatan kita akan mengenal istilah namanya kurva Lorenz dan indeks Gini. Yang pertama kita bahas kurva Lorenz dulu nih. Kurva Lorenz adalah kurva yang memperlihatkan hubungan kuantitatif antara persentase jumlah penduduk dan persentase pendapatan yang diperoleh selama kurun waktu tertentu. Oke, lihat teman-teman. Gambar yang di bawah. Oke. Dikatakan semakin jauh maka semakin tidak merata. Artinya gini teman-teman. Lihat garis kemerataan sempurna yang berwarna kuning. Apabila dia semakin jauh dari kurva Lorenz, maka artinya semakin distribusi pendapatnya tidak merata. Oke? Tapi kalau kurva Lorenz-nya semakin dekat dengan garis kemerataan sempurna, maka artinya distribusi pendapatan itu semakin merata. Oke, jadi gitu ya. Semakin jauh kurva Lorenz dari garis kemerataan, maka semakin tidak merata. Semakin dekat kurva Lorenz dari garis kemerataan sempurna, maka distribusi pendapatannya semakin merata. Oke. Berikutnya, ada indeks Gini.
Nah, indeks Gini ini rumusnya adalah A dibagi A tambah B. Oke, lihat nilai koefisiennya apabila di bawah 0,4 artinya tingkat ketimpangannya rendah. Dan jika nilai koefisiennya di antara 0,4 sampai 0,5, tingkat ketimpangannya sedang. Dan apabila nilai koefisiennya di atas 0,5%, tingkat ketimpangannya tinggi. Jadi gitu ya teman-teman ya. Oke, kesuksesan bukanlah sebuah kebetulan, tapi kesuksesan adalah milik mereka yang bekerja keras. Keberhasilan bukan milik mereka yang tak pernah mencoba, tapi keberhasilan adalah milik mereka yang tidak pernah menyerah.